Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Iksan, NIM 24 Prodi S1 Sistem Informasi dari Universitas Dinamika Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang IT Governance Institute atau ITGI. Pengelolaan lingkungan berbasis teknologi informasi dan sinergi dengan tata kelola perusahaan. Menurut IT Governance Institute atau ITGI, pada tata kelola TI terdapat 5 area yang menjadi fokus perhatian, yaitu keselarasan strategik atau strategic alignment, manajemen risiko atau risk management, penyampaian nilai atau value delivery, manajemen sumber daya atau resource management, dan yang terakhir, pengukuran kinerja atau performance measurement. Untuk modelnya, di area strategic alignment ini adalah untuk menjamin hubungan antara bisnis dan IT. Outcome-nya IS atau IT Strategy Plan. Lalu di area value delivery ini menjalankan proposi nilai seluruh siklus delivery, memastikan bahwa teknologi informasi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan bisnis yang dituangkan dalam strategi. Untuk outcome-nya sendiri ada IT Service Management. Lalu di area risk management ini tentang kesadaran mengelola risiko, bagaimana memenuhi persyaratan kepatuhan dan tanggung jawab manajemen risiko ke dalam organisasi. Untuk outcome-nya IT Risk Management dan IT Security Management. Lalu ada resource management, di area ini berkaitan dengan pengoptimalan investasi di dalam perusahaan dan manajemen dari sumber daya IT. Outcome-nya sendiri diantaranya application, infrastruktur, IT value, dan HR. Lalu di area performance management, area ini adalah menelusuri dan memonitor implementasi dari strategi, penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan layanan TI. Untuk outcome sendiri yaitu IT performance. Nah, penerapan-penerapannya di strategic alignment, semoga penerapan TI harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan di mana strategi TI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Untuk value delivery, penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan. Risk management, penerapan TI harus disertai dengan identifikasi resiko-resiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani. Resource management, penerapan TI harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal. Lalu yang terakhir, performance management, penerapan TI harus diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tujuan tata kelola TI. Tujuan penerapan tata kelola TI dapat dibedakan berdasarkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek, tata kelola TI dapat digunakan untuk menekan biaya operasional TI dengan cara mengoptimalkan operasi-operasi yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dicapai melalui kendali-kendali yang diterapkan pada setiap proses penggunaan sumber daya TI dan penanganan risiko-risikonya. Sedangkan dalam jangka panjang, penerapan tata kelola TI membantu perusahaan untuk tetap fokus terhadap nilai strategis TI dan memastikan penerapan TI tetap mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Standar kelola TI. Dalam menerapkan tata kelola TI diperlukan sebuah model standar tata kelola yang representatif dan menyeluruh yang mencakup masalah perencanaan, implementasi, operasional, dan pengawasan terhadap seluruh proses TI. Penggunaan standar tata kelola TI akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Di antaranya the will exists. Penggunaan standar yang sudah ada dan mapan akan sangat lebih efisien. Perusahaan tidak perlu mengembangkan sendiri suatu kerangka kerja dengan mengandalkan pengalamannya sendiri yang tentunya sangat terbatas. Yang kedua adalah struktur. Standar menyediakan suatu kerangka kerja yang terstruktur yang mudah dipahami dan diikuti oleh manajemen. Kerangka kerja yang terstruktur dengan baik akan memberikan setiap orang pandangan yang relatif sama. Best practice. Standar telah dikembangkan dalam jangka waktu yang relatif lama dan melibatkan ratusan orang dan organisasi di seluruh dunia. Pengalaman yang direfleksikan dalam model-model tata kelola yang ada tidak dapat dibandingkan dengan suatu usaha dari satu perusahaan tertentu. Knowledge sharing. Dengan mengikuti standar yang umum, manajemen akan dapat berbagi ide dan pengalaman antar organisasi melalui berbagai forum, seperti misalnya mailing list, grup, website, majalah, buku, dan media informasi lainnya. Auditable. Tanpa standar baku, akan sulit bagi auditor, terutama auditor dari pihak ketiga, untuk melakukan kontrol secara efektif. Dengan adanya standar, maka baik manajemen maupun auditor memiliki dasar yang sama dalam melakukan pengelolaan TI dan pengukurannya. Saat ini telah banyak dikembangkan model standar tata kelola TI. Setiap standar memiliki fokus penekanan yang berbeda serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Beberapa standar tata kelola TI yang banyak digunakan saat ini diantaranya adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, the International Organization for Standardization atau the International Electronical Commission atau ISO IEC 17799, lalu the Information Technology Infrastructure Library atau ITL, dan terakhir ada Control Objective for Information and Related Technology atau disingkat COBIT. COBIT ini banyak digunakan karena COBIT memiliki level kompromisitas paling tinggi dari aspek dimensi horizontal maupun dimensi vertikal, di mana spektrum TI yang dibahas lebih luas, namun dengan tetap membahas secara detail dibandingkan standar-standar tata kelola TI yang lainnya. Diakui bahwa memang ITL memiliki level detail yang lebih dalam dibandingkan COBIT, tapi jika kita pertimbangkan dimensi vertikal dan horizontal sekaligus, maka COBIT lebih luas cakupannya dan cukup mendetail dibandingkan standar ITL maupun standar yang lainnya. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.